Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana. Di sini saya akan menjelaskan tentang telaah pustaka. Dan ada beberapa materi, yaitu pertama definisi kajian pustaka, yang kedua proses telaah teori, yang ketiga telaah empiris, dan yang keempat perancangan model atau kerangka berpikir, dan yang kelima hipotesis. Apa sih kajian pustaka itu? Atau telaah pustaka? Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Kajian pustaka merupakan sekumpulan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian. Kajian literatur atau kajian pustaka berisi deskripsi bidang atau topik tertentu. Dan menurut para ahli yang salah satunya yaitu Afifuddin tahun 2012, kajian literatur merupakan alat yang penting sebagai kontak review, karena literatur sangat berguna dan sangat membantu dalam memberikan konteks dan arti dalam penulisan yang sedang dilakukan. Serta melalui kajian literatur ini juga peneliti dapat menyatakan secara eksplisit dan pembaca mengetahui mengapa hal yang diteliti merupakan masalah yang memang harus diteliti, baik dari segi subjek yang akan diteliti dan lingkungan manapun dari sisi hubungan penelitian dengan tersebut dengan penelitian lain yang relevan. Apa proses telaah teori? Yang pertama, menentukan variabel penelitian. Yang kedua, mengambil sumber referensi. Yang ketiga, menyortir referensi relevan. Yang keempat, mencari dan membandingkan variabel. Yang kelima, mengambil dan membandingkan variabel. Yang keenam, membaca topik penelitian. Dan yang ketujuh, memaparkan teori. Dan yang terakhir, mencantumkan sumber dari referensi yang dikutip. Telaah empiris. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin tahun 2004, definisi penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Perancangan model atau kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka, yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah. Karena menjadi dasar, kerangka berpikir ini dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep dari penelitian. Hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang sifatnya masih praduga, karena dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya. Menurut Margono menjelaskan bahwa hipotesis berasal dari kata hypo dan tesis. Hypo yang berarti kurang dari dan sedangkan tesis berartinya pendapat. Jadi, hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang bersifat sementara. Hipotesis merupakan sebuah kemungkinan jawaban dari permasalahan yang diajukan. Jenis-jenis hipotesis ada 5. Yang pertama yaitu hipotesis statistik. Hipotesis statistik memberikan pernyataan matematis tentang populasi yang diteliti. Hipotesis ini dinyatakan dalam simbol-simbol matematika. Dan yang kedua ada hipotesis asosiatif, berisi dugaan atau jawaban sementara atas hubungan dua variabel atau lebih. Dan yang ketiga ada hipotesis deskriptif, yang berisi dugaan sementara dari masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Dan yang keempat ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian juga dikenal dengan hipotesis substansif karena hipotesis ini berisi pernyataan mengenai relasi dua variabel atau lebih. Dan yang terakhir ada hipotesis komparatif, yaitu hipotesis kedua adalah berisi kedugaan sementara yang menjadi perbandingan antara dua variabel penelitian.
Cara menyusun hipotesis. Hipotesis dapat disusun dua pendekatan, yang pertama secara deduktif dan induktif. Penyusunan hipotesis secara deduktif ditarik dari teori. Suatu teori terdiri dari proporsi, sedangkan proporsi menunjukkan hubungan antara dua konsep. Proporsi ini merupakan postulat yang dari disusun hipotesis. Sedangkan penyusunan hipotesis secara induktif bertolak dari pengamatan empiris. Sebagai contoh dari pengalaman kita di masa lampau, kita mengetahui kecelakaan kendaraan bermotor di jalan raya kebanyakan disebabkan oleh sopir yang menjalankan kendaraan dengan berkecepatan tinggi. Bertolak dari pengalaman ini, kita menyusun hipotesis ada hubungan positif antara kecepatan laju kendaraan dengan kecelakaan lalu lintas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.